Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga terlimpah ke atas baginda Rasul yang mulia, juga keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Peringatan Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu yang menginginkan kelapangan hidup dan kisah kesederhanaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan tuntunan istri-istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedikit berlebihan, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendatangi mereka selama 1 bulan sebagai peringatan terhadap mereka. Baginda Nabi SAW tinggal seorang diri di dalam kamar atas. Tersebar kabar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa baginda Nabi SAW telah menceraikan semua istrinya. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu sedang berada di rumah. Ketika ia mendengar berita ini, ia segera berlari menuju masjid. Masjid terlihat sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk berpencar-pencar menangis karena takut akan kemarahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para wanitanya menangis di rumah-rumah mereka. Umar radhiyallahu anhu segera menemui putrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Ia juga sedang menangis di kamarnya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini aku telah memperingatkan kamu dari berbuat sesuatu yang dapat membuat baginda Nabi SAW marah?" Lalu Umar radhiyallahu anhu kembali ke masjid. Di sana terlihat sekelompok sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk menangis di dekat mimbar. Ia pun ikut duduk bersama mereka sejenak. Namun kesedihan yang mendalam membuatnya tidak dapat duduk. Lalu ia bangun dan berjalan mendekat kamar baginda Nabi SAW melalui perantara seorang hamba sahaya, Rabbah radhiyallahu anhu, yang duduk di tangga kamar baginda Nabi SAW. Ia meminta izin untuk masuk. Rabbah radhiyallahu anhu masuk dan mintakan izin untuk Umar radhiyallahu anhu. Tetapi beliau SAW diam, sama sekali tidak menjawab. Rabbah radhiyallahu anhu kembali dan memberitahukan hal ini kepada Umar radhiyallahu anhu. "Saya telah menyampaikannya, namun beliau tidak menjawab." Umar radhiyallahu anhu pun putus asa dan kembali duduk di samping mimbar, namun tidak bisa duduk dengan tenang. Beberapa lama kemudian, dengan perantara Rabbah radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu kembali mencoba meminta izin untuk menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hal ini berulang sampai 3 kali. Dan semuanya tidak mendapatkan jawaban. Setelah yang ketiga kalinya, ketika Umar radhiyallahu anhu akan kembali, Rabbah radhiyallahu anhu memanggilnya dan berkata, "Sekarang kamu diizinkan masuk." Umar radhiyallahu anhu memasuki kamar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di atas selai tikar tanpa alas kain sedikit pun, sehingga guratan tikar itu terlihat jelas di badan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci itu. Di kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
terdapat sebuah bantal kulit binatang yang berisi serabut kurma. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bercerita, yang pertama kali aku tanyakan kepada beliau, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Selepas itu, untuk menenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berkata, ya Rasulullah, kita kaum Quraisy selalu menguasai kaum wanita kita. Tetapi ketika tiba di Madinah, mereka melihat kaum lelaki Ansor dikuasai oleh wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita pun terpengaruh oleh mereka. Setelah itu, aku berbicara beberapa ucapan yang membuat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum cerah. Aku memperhatikan semua perabot di kamar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 helai kulit yang belum disamak dan segenggam gandum kasar di salah satu pojok kamar. Aku melihat ke semua penjuru tempat itu dan aku tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. Melihat hal itu aku pun menangis. Baginda Nabi SAW bertanya, mengapa kamu menangis? Aku menjawab, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku telah menyaksikan bekas guratan tikar di badanmu yang penuh berkah ini, dan aku melihat keadaan kamar engkau di depanku. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan kepada umatmu bekal yang lebih luas. Orang-orang Persia dan Romawi tidak beragama dan tidak menyembah Allah. Namun raja mereka hidup mewah. Para kaisar dan Kisra mereka hidup di taman-taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan engkau pesuruh Allah, orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Tapi engkau hidup dalam keadaan seperti ini. Ketika kamu mengucapkan kata-kata itu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar di bantal. Begitu aku selesai berbicara, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung duduk seraya berkata, wahai Umar, apakah sampai kini engkau masih ragu-ragu? Dengarlah, kelapangan di akhirat nanti jauh lebih baik daripada kelapangan di dunia ini. Orang-orang kafir itu mendapatkan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sedangkan kita akan memperolehnya di akhirat kelak. Aku berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengampuniku. Aku bersalah. Sekian. Ditutup. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.